Ji Yun menatap wanita-wanita ini, melindungi Chen Ping dengan putus asa, semuanya menentang kematian, iri. Aku akan menangis. Andai saja ada wanita yang mau mengabdikan hidupnya untuknya. Huosa mengangkat pedang panjang yang menyala, melihat bahwa Yu Jiameng hanyalah seorang kultivator yang mengubah dirinya menjadi sebuah dunia, tetapi dia melemparkan dirinya ke Chen Ping dengan berani dan memblokir pedang Chen Ping, itu juga sangat mengejutkan. Nak, apakah kamu menyelamatkan galaksi di kehidupan terakhirmu? Begitu banyak wanita yang rela mati untukmu. Semakin banyak kasusnya, semakin aku akan membiarkanmu mati kesakitan. Kecemburuan, dan kebencian membuat Huoran semakin gila. Tepat ketika pedang panjang hendak jatuh, Gao Qilan berteriak keras, dan kristal es di tangannya tiba-tiba bergerak ke arah. Hancurkan! Produk es langsung bertatahkan ke tanah es dan salju. Segera, seberkas embun beku datang ke arah Huosa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Huosa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan es mulai mengembun dari telapak kakinya, langsung membekukannya menjadi patung es. Dan setelah produk es melepaskan energinya, ia langsung berubah menjadi tumpukan bubuk. Meskipun kristal es hancur, Huosa terkendali, dan Gao Qilan menghela nafas lega. Akhirnya beres. Yu Jiameng juga menghela nafas lega, lalu melihat ke tubuh yang masih menyerap energi dari pecahan es. Chen Ping. Tetapi ketika semua orang menghela nafas lega, mereka tiba-tiba teringat suara retakan kecil. Seolah-olah ada sesuatu yang pecah, dan segera suaranya menjadi semakin keras. Gao Qilan tiba-tiba melihat ke atas, dan menemukan Huosa yang membeku, embun beku di tubuhnya retak dengan cepat. Tanda seru, hahaha, ini masih menjebakku. Ditemani oleh tawa keras Huosa, embun beku di tubuhnya langsung terkoyak, dan langsung runtuh, keluar. Melihat pemandangan ini, Gao Qilan dan Huo Feng semuanya malu. Gao Qilan bahkan menghancurkan produk es, dan jika dia masih tidak bisa mengendalikan Huoxia, maka mereka tidak punya harapan. Lega, Yu Jiameng menjadi gugup lagi, memeluk Chen Ping dengan erat, dan melindungi Chen Ping di dalam. Di bawah tubuh. Dengan mencibir, dia menebas dengan pedang. Gao Qilan dan Huo Feng menyaksikan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hati mereka terangkat di tenggorokan. Mata. Tiba-tiba, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangan Huoran dengan erat, mencegahnya jatuh lebih jauh. Tanda seru. Ekspresi Huosa berubah, dan dia menatap orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan kaget. Liu Ruyan terkejut. Huo Feng juga terkejut saat melihat orang itu datang. Orang yang datang adalah Yi He, untungnya dia tiba tepat waktu, jika tidak Chen Ping akan menderita. Di antara orang-orang ini, hanya Liu Ruyan yang pernah melihat Yi He dan tahu tentang hubungan Yi He dengan Chen Ping. Dan Huo Feng juga mengenal Yi He, sebagai binatang ilahi, dia masih sama dengan 3 kaisar dan 4 raja dari klan binatang. Tahu, tapi Yi He tidak mengenal Huo Feng. Ketika Huo Feng diturunkan ke dunia sekuler, dia bertemu Chen Ping untuk sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Itu normal bagi Yi He untuk tidak mengetahuinya. Kamu siapa? Lepaskan aku segera, aku adalah anggota Liga Penyegel Iblis. Huoxia melihat Yi He, lalu mengancam. Lagi pula, dengan kemunculan Yi He sekarang, Huoxia memiliki ketidakpastian, jadi dia akan melaporkan namanya dari Liga Iblis, sehingga banyak biksu ingin memberikan wajah ke Liga Iblis. Saya tidak peduli aliansi apa yang Anda miliki. Jika Anda berani menyentuh Tuan Chen, Anda akan lelah bekerja. Setelah Yi He selesai berbicara, dia menamparnya. Tubuh Huosa, seperti layang-layang dengan tali putus, langsung terlempar ratusan meter. Anda harus tahu bahwa Huoxia adalah peringkat ke-9 dari gabungan kondisi tubuh, kondisi semacam ini tidak terlalu rendah di dunia surga dan manusia. Tapi sekarang, Huoran, biksu kelas 9 di alam komposit, terlempar ratusan meter jauhnya oleh tamparan Yi He. Kekuatan mereka mengejutkan mereka. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Gao Qilan bertanya pada Yi He. Lagi pula, tempat ini milik tanah paling utara, dan sekarang ada orang-orang kuat di tanah paling utara. Gao Qilan, sebagai anggota keluarga Gao, harus lebih berhati-hati. Yi He, teman Chen Ping. Takut salah paham, Liu Ruyan buru-buru memperkenalkan. Tapi dia tidak mengungkapkan identitas Yi He. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang identitas Yi He, semakin baik. Ketika mereka mendengar bahwa dia adalah teman Chen Ping,
Gao Qilan dan Ji Yun lega. Aku tidak menyangka bahwa salah satu dari 3 kaisar, Yi He Yao Huang, ternyata adalah teman tuanku, sungguh hebat. Huo Feng melangkah maju dan berkata kepada Yi He dengan ceroboh. Melihat bahwa Huo Feng mengenalinya, Yi He tidak dapat menahan keterkejutannya, menatap Huo Feng dan berkata, gadis ini, apakah kita saling kenal? Bagaimana kamu tahu identitasku? Yi He sangat aneh, dia tidak bisa merasakan aura binatang buas di tubuhnya sekarang, dia tidak tahu bagaimana Phoenix Api tahu bahwa dia adalah Kaisar Iblis. Tentu saja kita saling kenal, dan kita sudah saling kenal sejak lama. Fire Phoenix sedikit tersenyum. Pada saat ini, Yi He benar-benar terpana, dan terus menatap Huo Feng, dan akhirnya menemukan bahwa tidak ada cara untuk mengenali identitas Huo Feng, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung, gadis ini, maafkan aku karena buta, aku benar-benar tidak tahu. Mengenali, tentu saja kamu tidak akan mengenaliku seperti ini, tetapi jika aku mengubah wujudku, kamu akan mengenaliku. Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia berubah menjadi burung phoenix, dengan api menyala di sayapnya. Melihat ini, Yi He terkejut dan berkata, Huo Feng, jadi ini Huo Feng. Saat ini, Huo Feng berubah menjadi manusia lagi, dan berkata sambil tersenyum, aku kenal kamu sekarang. Seperti apa bentuknya kekuatan ini bahkan tidak bisa mengalahkan biksu kecil di alam komposit. Yi He sangat bingung, sebagai dewa binatang Phoenix, bagaimana mungkin kekuatan Fire Phoenix menjadi begitu rendah? Hei, ceritanya panjang, aku akan memberitahumu secara detail ketika aku punya waktu. Bagaimana kamu bertemu tuanku? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekuatan Chen Ping, dia adalah orang yang tidak dikenal di dunia surga dan manusia, bagaimana dia bisa mengenal Kaisar Iblis Yi He? Karakter seperti itu, Yi He Yao Huang tidak menjawab, karena identitas Chen Ping sebagai penguasa istana Tianlong adalah rahasia, dan dia tidak bisa memberitahu siapapun tanpa izin Chen Ping. Nona Huo Feng, mengapa Anda mengikuti Tuan Chen untuk memanggil Tuan? Mungkinkah Anda berganti Tuan lagi? Tanda tanya. Yi He bertanya balik pada Huo Feng. Petik 2. Saat Huo Feng hendak menjawab, dia mendengar Liu Ruyan berteriak, orang itu akan lari. Ketika Liu Ruyan melihatnya, Huo Ran berjuang untuk berdiri di tanah, berbalik dan lari. Ditampar oleh Yi He, dia tahu jarak antara dirinya dan Yi He, jadi dia memanfaatkannya. Melihat bahwa Yi He tidak memperhatikan dirinya sendiri, dia masih berlari untuk hidupnya terlebih dahulu. Dia tahu bahwa dia ada di tangan Yi He, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang dan melawan. Melihat bahwa Huo Sa hendak lari, Yi He mendengus dingin, dan menghentikan Huo Sa dengan lompatan. Dia melangkah maju dan mencengkeram kerah baju Huo Ran, dan menamparnya. Sial, kamu menggertak Tuan Chen. Ingin. Dengan tamparan ini, semua gigi yang berapi-api rontok, tetapi tidak mengancam jiwa. Yi He sengaja tidak membunuhnya, dan menyelamatkan nyawanya agar Chen Ping bisa dihukum. Melihat bahwa Huo Ran berada di bawah kendali Yi He, Huo Feng juga berjalan mendekat, menghadap Huo Ran hanya beberapa langkah lagi. Nah, saatnya untuk memperbaikinya sekarang. Liu Ruyan, Gao Qilan, dan Yu Jiameng juga berjalan mendekat, meninju dan menendang Huo Sa. Lolongan siksaan. Melihat betapa ganasnya gadis-gadis itu, Li Yun tiba-tiba tidak iri pada Chen Ping. Jika Chen Ping mengganggu gadis-gadis ini, bukankah dia akan dihukum mati?